Saudara diberkati Tuhan? Amin. Ini adalah hari kemerdekaan, saudara. Dan kemerdekaan yang sesungguhnya itu bukan merdeka dari penjajah. Tapi saudara lihat di depan. Ini kemerdekaan sejati. Kalau masih belum menerima penebusan darah Yesus, orang itu belum merdeka. Tapi inilah kemerdekaan yang sejati. Amin. Beberapa kali saudaraku saya melihat dimanapun berada ya, di ibadah manapun yang pernah saya layani, ibu-ibu atau wanita selalu lebih banyak, heran saya. Pria yang dulunya cuma 25-30 sekarang rata-rata 60-70, bahkan kalau dicampur sama hamba Tuhan bisa mencapai 80-an. Itu masih tetap kalah sama ibadah wanita. Ya. Heran di mana-mana wanita lebih banyak. Nah, tidak heran saudaraku yang Tuhan kasih, maka ibu-ibu wanita paling banyak dapat apresiasi. Sadar atau tidak. Ya. Coba mari kita lihat saudaraku. Ada istilah ibu kota, gak ada bapak kota. Ada istilah bupati, gak ada pak pati. Betul? Kemudian ada istilah ibu jari. Bapak jarinya mana? Sikil. Enggak. Selalu ibu-ibu. Ya. Makan pagi, kadang orang suka bubur. Gak ada pak bur, saudara. Gak ada. Ibu-ibu. Anak-anak belajar menggunakan buku, gak ada pakku, saudaraku. Selalu ibu-ibu. Kemudian sampai apresiasinya tuh sampai ke sana, ke atas, saudaraku. Surga ada di bawah telapak ibu. Apakah neraka di bawah telapak bapak-bapak? Saya tidak tahu. Nah, sekarang kita serius. Ya, serius sekarang. Saya mau membahas hal yang serius. Mari diklik. Diklik, sudah? Belum? Kok masih gambar saya ya? Yaitu tentang persoalan persepuluhan. Ini adalah bulan kesempatan memberi. Tadi pagi sudah disinggung, saudaraku. Ya, ini tentang persoalan persepuluhan, ini masih pendahuluan sebetulnya, masih hal yang lebih dalam. Nah, yang jadi persoalan apa, saudaraku? Klik lagi. Persepuluhan di dalam perjanjian baru masih relevankah? Ini menjadi trending topik, saudara. Ya, trending. Wah, perpuluhan itu berlaku di perjanjian lama, zaman iman-iman, zaman sekarang iman-iman, zaman sekarang sudah nggak berlaku. Jadi perdebatan. Pertanyaan kepada saya pun begitu banyak, karena saya membuka ruang tanya jawab pribadi saya. Jadi orang yang bertanya langsung ke saya jawab, lalu saya ke grup yang mengikuti. Demikian juga tuntutan dari Gereja Pantekosta supaya ada jawaban soal ini. Nah, saudaraku yang Tuhan kasih, dari kajian kami, saya punya komunitas dengan hamba Tuhan. Mereka para sarjana yang memang punya kapasitas di situ. Baik S1, S2, S3, saya sendiri SAB, saudaraku. Saya punya gelar S1, SAB, SAB 2. Tapi bersyukur saya boleh dimasukkan ke sana, bahkan dalam Departemen Pendidikan di Jawa Tengah saya juga dimasukkan dalam grup ini. Kami mengkaji soal hal ini. Ya, untuk bisa menjawabkan ini seharusnya bisa didengar semua jemaat, tapi bisa lewat YouTube, ini ibadah kedua kan. Jadi kenapa ini dipertanyakan? Yang pertama, saudaraku, ada gereja-gereja yang memang tidak menerapkan hal ini. Gereja non Pantekosta. Tapi gereja Pantekosta pun, saudaraku yang Tuhan kasih, sudah tidak lagi dogma ini diajarkan. Jarang sekali dikhotbahkan. PA sudah hampir nggak ada soal ini, pelajaran dasar ini. Sehingga yang datang adalah petopat-petopat baru yang nggak ngerti soal ini. Ya mereka iya aja ke bawah. Iya ya, seperti ini. Sementara orang-orang yang saudaraku mencela dogma ini dogma Alkitabiah, saudaraku, bukan dibikin-bikin. Mereka cuma menafsirkan tetapi tanpa mendasari dari Biblika atau pengajaran yang benar dari Alkitab. Mereka asal comot lalu menafsirkannya sendiri. Tetapi historis dari Biblika atau pengajaran firman Tuhan yang betul, itu mereka sebetulnya nggak ngerti.
Dan karena mereka sarjana, ternyata saudaraku, orang yang sekolah teologi itu tidak menjamin mengerti betul historis atau pengajaran firman yang benar urutannya seperti apa. Dan pagi ini puji Tuhan saya diberi kesempatan dalam waktu yang singkat ini untuk memberikan penjelasan, walaupun ini sebagai pendahuluan belum mendalam, untuk kami bisa menjawab masih relevankah perpuluhan itu sampai di perjanjian baru ini. Mari kita simak bersama-sama ya saudara ya. Nah, saya melihat dari tinjauan secara biblika atau alkitabiah dalam bahasa Indonesianya, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, tapi saya kali ini dari perjanjian lama dulu. Dalam kitab perjanjian lama, meskipun ada banyak, tapi secara garis besar itu ada 3 hukum. Ini rekan kami sempat diblau dulu di Facebook, saudara, diceploskan dulu di Facebook ini. Tapi nggak mendetail. Saya bilang mestinya jangan dulu, ya. Tapi itu di-blog dulu karena mereka semangat, tapi tidak secara detail. Ada 3 besar, minimal 3 hukum yang besar itu hukum kekal, kedua hukum pra-Taurat, kemudian 3 hukum Taurat. Nanti baru ke perjanjian baru. Ini di perjanjian lama. Nah, di antara hukum-hukum ini ada yang sudah tidak lagi berlaku karena berubah sesuai dengan aturan firman. Tapi ada yang masih menetap berlaku sampai pada perjanjian baru. Mari kita lihat satu persatu. Pertama tentang hukum kekal. Hukum ini merupakan hukum dari kekal sampai kekal. Ini sebelum manusia ada, saudaraku, dalam penciptaan. Contohnya hukum keadilan dan kasih Allah. Ketika Allah melihat langit dan bumi campur baur, keadilan Allah dan kasih Allah nyata di situ. Dipisahkan air dengan air. Cakrawala langit dengan cakrawala dan bumi dengan bumi, tanah. Bahkan keadilan dan kasih Allah terus sampai hari ini. Ini dia keadilan dan kasih Allah. Sampai berlaku di perjanjian baru. Tapi ada yang sudah tidak berlaku. Kita lanjut ya. Karena waktu saya coba-coba semoga bisa cepat karena banyak sekali ini. Kedua, hukum pra-Taurat Musa. Hukum dan peraturan yang dimulai saat manusia ada. Nah, pada hukum ini ada yang sudah berakhir saat hukum Taurat Musa diberlakukan. Contohnya hukum mezbah tunggal. Dulu sebelum ada Taurat, Abraham ibadahnya pakai mezbah tunggal. Korban bakaran. Ishak, Yakub, Nuh pakai korban tunggal. Nah, pada hukum ini pra-Taurat. Setelah hukum Taurat itu sudah didiadakan. Yang ada adalah hukum mezbah ini menjadi kemah suci dan tabernakel Musa. Tidak lagi korban tunggal, tapi sudah menjadi pokok ibadah di dalam kemah suci, tabernakel Musa. Ini hukum di hukum pra-Taurat ya. Nah, pada hukum pra-Taurat ini, sebelum ada Taurat ini, sudah berlaku hukum persepuluhan atau 1/10 yang dilakukan oleh para leluhur iman orang percaya. Siapa yang melakukan? Jadi jangan pikir itu sudah berlalu, zaman Taurat, zaman imam-imam. Siapa bilang? Jauh sebelum hukum Taurat ada, sebelum pra-Taurat ini hukum ini sudah ada. Ini dilakukan oleh leluhur iman orang percaya. Pertama, klik. Abraham atau waktu itu namanya baru Abram. Memberikan 1/10 kepada Imam Melkisedek. Imam Allah yang maha tinggi. Saya tidak akan membahas Imam Melkisedek, ini panjang lagi. Coba ayatnya dibuka. Sebab Imam Melkisedek sebetulnya adalah perwujudan daripada Kristus nanti di perjanjian baru. Ya, diklik ya. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Kemudian, lalu ia memberkati Abram, katanya diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi. Allah memberkati. Jadi Abraham ada karena berkat Tuhan. Pencipta langit dan bumi. Kemudian, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Hukum ini sudah ada. Kedua, anaknya Yakub, dia juga memberikan 1/10 dari segala sesuatu yang Allah berikan kepadanya. Di dalam Kejadian 28 ayat 22, nggak usah dibuka. Demikian juga Ishak. Walaupun secara eksplisit, tapi secara tersirat ia pun melakukan ini.
Jadi hukum ini masih ada dan berlaku terus. Nah ini sekarang yang jadi pertanyaan, klik. Yang menjadi pertanyaan adalah tidak ada hukum yang tertulis tentang 1/10 itu. Tidak ada. Nah dari mana Abraham tahu perhitungan 1/10 yang diberikan kepada Imam Melkisedek? Ini pertanyaan. Nah dari hasil kajian kami, angkatan 32, 34 saya saudaraku, dengan rekan-rekan dan orang-orang yang memang punya kapasitas dalam bahasa Yunani dan Ibrani. Kami mengkaji saudaraku yang Tuhan kasih, siapa? Klik. Imam Melkisedeklah yang mengajarkan hal itu. Sebagai imam Allah yang maha tinggi, dialah yang memegang otoritas atas 1/10 yang adalah milik Allah. Memang secara eksplisit tidak tertulis, tapi tersirat. Sebab jika itu tidak sesuai dengan yang dipatok ukuran dari Melkisedek, akan ditolak. 1/10 akan ditolak. Lebih ini atau kurang. Tetapi Melkisedek menerima hal itu karena ini memang sudah menjadi ukuran yang dari Tuhan. 1/10. Kemudian masuk kepada hukum Taurat Musa, tadi pra Taurat, sekarang udah masuk hukum Taurat. Nah pada hukum yang berlaku saat penerapan hukum Musa sebagai pemimpin bangsa Israel, hukum ini berpusat pada keimamatan suku Lewi dan kemah suci. Sudah beralih. Pusat kehidupan umat itu diatur oleh para imam dan di dalam kemah suci, dan pusatnya kepada imamatan suku Lewi dan juga kemah suci. Suku Lewi juga yang jadi gembala, imam di situ, imam besar. Nah pada hukum ini, di Taurat ini, baru sudah disahkan tentang kepemilikan persepuluhan yang sudah ada sejak Abraham, pra Taurat. Banyak orang sok keminter saudaraku yang Tuhan kasih. Mana? Kita lanjut aja lah, nanti habis waktunya meleman ya saudaraku. Hukum perpuluhan ini secara vertikal, ini tetap milik Allah. Sebab Allah yang menentukan lewat imam besar Melkisedek, imam Allah maha tinggi. Tetapi secara horizontal, itu diperuntukkan bagi orang-orang Lewi. Pertanyaannya masih ada di bawahnya, mengapa orang Lewi? Karena suku Lewi full time bekerja dalam kepengurusan kemah suci dan dalam keimamatan. Mereka berhak untuk menerima, menggunakan dan mengatur perpuluhan. Orang yang full timer. Bukan pendeta tapi dia juga punya perusahaan. Bukan dia pendeta tapi istrinya pengusaha. Bukan. Full timer, gak boleh kerja apa-apa. Sebab pelayanan itu bukan orang-orang bayaran saudaraku. Bukan orang yang dibayar. Tapi pengabdian. Orang Lewi full, dia gak punya hak. Warisan dalam suku Israel. Dia memang dikhususkan Tuhan full timer melayani. Bukan orang-orang bayaran, tapi pengabdian saudaraku. Dan milik Allah itu diperuntukkan buat mereka. Bahaya saudaraku kalau kami yang full timer jadi orang-orang bayaran. Maaf, kami harus kerja dong setelah melayani. Begitu saudara, tolong Pak, saya butuh didoakan. Maaf ya, saya lagi kerja. Tunggu ya. Kalau pulang kerja, saya sakit Pak, ya tunggu dulu, saya kan lagi kerja, cari duit. Mau saya kan bayaran sih, tidak sesuai Alkitab, buru mati itu jemaatnya saudara. Tapi Tuhan tidak mengingat itu, you harus full timer. Itulah sebabnya Tuhan terapkan ini. Dipaham saudaraku ya sedikit ya. Ini karena memang baru pendahuluan sebetulnya saudaraku. Lanjut, nah hak persepuluhan yang adalah milik Allah telah diberikan kepada orang Lewi. Lihat ayatnya. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel, umat, sebagai milik pusakanya. Kami gak punya pusaka apa-apa, kerja pun gak boleh. Full timer harus layani Tuhan untuk umatnya. Bertanggung jawab atas hidup matinya mereka dalam kerohanian. Untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka. Pekerjaan pada kemah pertemuan. Apa kemah pertemuan? Kemah suci. Sekarang apa? Ya gereja.
Tidak ada lagi kemah suci. Lanjut. Tetapi karena secara vertikal persepuluhan tetap milik Allah, sebab saudara membawa itu kepada Allah tujuannya. Tapi tadi Allah secara horizontal diberikan kepada orang-orang Lewi, para hamba-hamba Tuhan. Tetapi karena secara vertikal perpuluhan tetap milik Allah, maka orang Lewi yang menerima hak kepemilikan persepuluhan itu wajib juga memberikan perpuluhannya kepada Allah lewat imam besar yang memegang otoritas keimaman. Kami menerima dan kami juga bayar persepuluhan kepada otoritas di atasnya. Coba bilangan 18 ayat 28. Supaya ini jangan ditutup, fakta-fakta saudaraku. Dan ayat-ayat yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan penafsiran saudaraku. Ya, lagi, belum ada di sana. Bilangan 18 ayat 26. Lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhanmu dari persembahan perpuluhan itu. Kami, Bapak Gembala, itu bayar perpuluhan, saudaraku. Dari mana? Ya dari saudara. Ini sudah diatur dari dulu. Nah pertanyaannya, benarkah ini masih berlaku sampai sekarang? Itu zaman dulu zaman sekarang. Ada nggak ayat yang ngomong begitu? Tunggu dulu saudaraku ya. Kita lanjut. Sekarang kita masuk kepada otoritas Imam Melkisedek. Sebelum Taurat ini. Ini otoritas Imam Melkisedek dalam Perjanjian Baru itu masih berlaku sampai hari ini saudara. Kita lihat otoritas Melkisedek dalam Perjanjian Baru mensahkan Yesus menjadi imam besar yang memimpin imamat yang rajani. Dengan sistem yang baru. Bukan lagi imamat Harun. Tetapi sudah menjadi imamat yang rajani. Buka 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Bukan lagi Israel secara khusus. Tapi seluruh bangsa yang menerima penebusan darah Yesus. Imamat yang rajani disebut para imam-imam. Yang punya raja. Dulu iman tidak ada rajanya. Langsung ke Yesus. Langsung ke Allah. Tapi di sini punya raja. Siapa rajanya? Nanti kita lihat adalah Yesus. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Lanjut. Nah tentang otoritas Melkisedek sebagai imam diberikan kepada Yesus. Dalil ayatnya di mana Pak? Lihat ini. Ibrani 7 ayat 17 itu di Perjanjian Baru saudaraku. Bukan di Perjanjian Lama. Nanti tolong ini Ibrani 7 dibaca ayat 1. Ini berbicara tentang keimamatan yang masih berlaku. Dari Melkisedek. Sebab tentang Dia Yesus diberi kesaksian. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Menurut peraturan Melkisedek. Saya langsung potong, ini Dia itu siapa? Ini Yesus. Lalu ada orang bilang itu kan di Perjanjian Baru Pak. Paulus yang mungkin menulis Ibrani. Di Perjanjian Lama enggak disebut. Siapa bilang di Perjanjian Lama tidak disebut? Perhatikan ayat ini. Ini sudah jauh hari dinubuatkan bahwa ini akan berlangsung terus keimamatan itu. Mazmur 110 ayat 4 ini Perjanjian Lama. Nubuat tentang Yesus. Tuhan telah bersumpah dan Ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Ini ngomong kepada siapa? Tentang siapa? Tentang Yesus. Melkisedek. Nah dengan berpindahnya otoritas Melkisedek sebagai imam besar kepada Yesus, otoritas itu. Sebab Yesus itu gelarnya imam, nabi, imam dan raja. Maka hak dan kewajibannya juga berpindah kepada keimamatan yang baru. Ayatnya Ibrani 7 ayat 12. Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Artinya hukum perpuluhan di zaman Taurat berubah, tapi tidak dibatalin. Tidak ada ayat mengatakan perpuluhan batal, tidak lagi berlaku, tidak ada. Tapi adanya perubahan keimamatannya.
Bukan lagi kepada imamat Harun, tetapi kepada imamat Melkisedek yang tidak lain pribadi Yesus Kristus kita sendiri. Jadi kita membawanya kepada Yesus dan Yesus diberikan kepada hamba-hambanya yang full timer. Lanjut ya Bapak-bapak, Bapak Ibu. Lalu di Ibrani 7 ayat 8, di sini saya kasih warna khusus 2 itu ya. Manusia fana menerima persepuluhan. Dan di sana ia yang tentang dia diberikan kesaksian bahwa ia hidup. Allah kita hidup yang memberlakukan itu. Hukum itu, khususnya saya sesuai dengan judul perpuluhan. Kata di sini, klik lagi, ini menunjuk kepada hal persepuluhan yang mengandung arti bahwa dikata di sini, 1, persepuluhan itu sekarang ada dalam payung hukum imamat yang rajani, bukan lagi hukum Taurat. Saya pernah tantang orang yang hebat, profesor, dokter, saudaraku. Saya bel dia, saudara. Dan terima asistennya, saya minta tolong. Ada ayat yang bilang perpuluhan sudah tidak berlaku lagi, tolong tunjukkan. Tidak dibalas sampai hari ini, saudaraku. Yang tidak berlaku itu Taurat, keimamatan Taurat. Tetapi hukum rajani ini, perpuluhan itu sekarang ada dalam payung hukum imamat yang rajani, yang dipimpin oleh Yesus sebagai imam besar kita, yang disahkan oleh otoritas Melkisedek dalam perjanjian baru sekarang ini. Memang sayangnya di Gereja Pantekosta kehilangan ini ya, lupa untuk mengajarkan dogma ini. Sehingga banyak orang-orang GPDI pun percaya nih soal ini. Sebab mereka jiwa-jiwa baru, gak ngerti. Yang ngerti itu yang dididik dari sekolah minggu sampai itu. Dia berpegang kukuh kepada dogma yang benar ini. Lanjut ya saudara. Poin yang kedua, dengan demikian maka persepuluhan masih berlaku dalam perjanjian baru saat ini. Lanjut, berlakunya dalam hidup yang sementara, fana, manusia yang fana, kami orang fana. Ini berlaku, tapi nanti kita sudah ke surga enggak berlaku lagi. Itu baru tidak berlaku lagi. Setelah kita sudah tidak di bumi lagi. Kemudian Yesus secara vertikal menundukkan diri kepada Bapa di surga. Secara horizontal sebagai manusia, ia menundukkan diri terhadap otoritas Melkisedek. Sebab jabatannya ada pada dia sebagai imam besar. Dia menerima itu. Nah, dalam hal apa otoritas Melkisedek di sini? Yaitu mensahkan dan menjadikan payung hukum dalam 2 hal. Yang pertama, persepuluhan adalah milik Allah secara vertikal. Jadi saudara kalau membawa perpuluhan, saudara itu bukan kepada manusia, tapi saudara lagi mentaati hukumnya Allah kepada Allah. Nanti baca aja ayat-ayatnya Ibrani 7 ayat 6, Kejadian 14 ayat 20. Selanjutnya, 2, Yesus menjadi imam besar yang memimpin imamat yang rajani dalam perjanjian baru. Tadi ayatnya sudah ditulis di situ. Nah, bagaimana pengaturan perpuluhan secara horizontal menjadi Lewi dalam perjanjian baru? Yaitu orang-orang yang sepenuh waktu melayani Tuhan. Dalam zaman dulu kan Lewi. Sekarang Lewi itu siapa, Pak? Orang yang hidup sepenuh waktunya. Enggak boleh sudah aku buka perusahaan, buka toko beras, tapi full buat Tuhan. Siapa orang-orang Lewi itu? Kita baca dulu Efesus 4 ayat 11. Nah, tolong diklik ayatnya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Ia ini Yesus, imam besar kita di perjanjian baru. Baik pemberita perintah Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Seorang lihat di catatannya. Dalam Efesus 4 ayat 11, Tuhan yang mengatur jawatan-jawatan pelayanan. Diklik ya, keluarin. Ada rasul, nabi, pemberita Injil, gembala dan pengajar. Ini yang full timer, saudara. Zaman dahulu, nabi dan rasul dikhususkan kepada seseorang. Zaman sekarang tidak, tapi roh kenabian, roh kerasulan itu Tuhan bisa karuniakan kepada orang-orang yang full timer, bahkan orang yang tidak full timer pun, yang hatinya betul-betul sesuai dengan firman bisa dipakai. Tetapi di sini, saudaraku, ada gembala.
Nah, kepada gembala lah saudaraku yang Tuhan kasih. Ini yang mengatur manajemennya. Secara horizontal dibawa kepada gembala. Gembala yang akan kelola, yang akan atur. Inilah Lewi. Hidup sepenuh untuk Tuhan. Tapi saya setuju saudara tidak perlu bayar perpuluhan kalau pendetanya punya perusahaan. Sebab dia tidak alkitabiah. Gak pantas dia menerima persepuluhan itu. Pengusaha iya, pendeta iya, heran saya saudaraku. Pantesan saudara, saya pernah melayani, saya nggak sebutkannya. Jemaatnya banyak, pengusaha itu. Begitu dia mati diganti orang lain, hilang jemaatnya. Tidak ada satu. Ternyata waktu dia jadi pendeta, orang yang datang pulang diduitin saudaraku. Ya datang terus begitu dia gimpoin, pengusaha. Tidak ada yang duitin, bubar semua saudara. Karena nggak alkitabiah. Gembala yang mengelola. Imamnya ya gembala. Setidaknya ini bisa memberi pencerahan kepada kita. Benarkah, masih relevankah persepuluhan? Masih, itu hukumnya ada. Kesimpulan saudaraku. Masih ada waktu. Persepuluhan baik secara eksplisit yang dinyatakan dan implisit secara tersirat. Saya pakai bahasa-bahasa sedikit canggih lah ya. Dalam Alkitab mempunyai payung hukum dalam prakteknya di Perjanjian Baru. Lalu ada pertanyaan, Tuhan Yesus nggak pernah menyinggung, siapa bilang? Kenapa Tuhan tidak pernah menyinggung? Karena hukum itu kan masih berlaku, nggak perlu disinggung. Tetapi tetap ada, dinyatakan sama Tuhan. Klik lagi. Perintah Yesus tentang perpuluhan secara eksplisit dinyatakan nih di Perjanjian Baru. Adalah bahwa persepuluhan itu harus dilakukan tanpa mengabaikan keadilan dan kasih. Yesus pernah marah saudara kepada orang-orang Yahudi yang masih pegang hukum Taurat. Bayar perpuluhan. Tapi dia melupakan sesuatu yang lebih penting. Coba dibuka aja ya Lukas 11 ayat 42. Lukas 11 ayat 42. Ada ya? Ya, ada di catatannya, maaf. Di catatannya aja, sebab sudah saya kasih warna di situ. Lukas 11 ayat 42. Tetapi celakalah hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar perpuluhan dari selasi, igu. Ini jintan kalau igu ya. Dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, persepuluhan. Dan yang lain jangan diabaikan. Rupanya orang Farisi, loh aku kan udah bayar perpuluhan. Soal korban-korban lain saya tutup mata, udah urusan. Untuk para janda, itu bukan urusan saya. Wong saya udah bayar perpuluhan. Ini yang Tuhan tidak suka saudara. Jangan mentang-mentang sudah bayar persepuluhan lalu kita tutup mata dengan ini. Keadilan dan kasih Allah. Pada orang-orang yang membutuhkan. Rumah pelayanan diakonia. Loh aku kan sudah bayar perpuluhan, pakai itu aja dong. Ini modelnya begini, Tuhan marah saudaraku. Dan kemudian Tuhan menetapkan kembali yang satu harus dilakukan. Tapi tentang korban yang lain ini harus kamu perhatikan juga untuk mereka yang memerlukan. Itulah sebabnya selaku perpuluhan, tadi pagi Bapak Hani sudah menyebut, bukan disebut persembahan, tetapi mengembalikan milik Allah. Memang di Alkitab ditulisannya persembahan, tetapi dalam tulisan Ibraninya berbeda. Perpuluhan dengan persembahan yang lain-lain, dalam tulisannya berbeda. Kita akan masuk ke situ saudaraku ya, makna mendalam tentang persepuluhan tadi yang saya sebutkan di situ. Dalam bahasa Ibrani, persepuluhan itu ditulis ma'aser. Cara bacanya ma'aser. Ada tulisannya cara bahasa Indonesianya. Nah kata ma'aser ini memiliki makna bagian Allah. Ma'aser ini punya makna bagian dari Allah. Jadi ma'aser atau persepuluhan, ini salah tulisannya perpuluhan ya. Itu mengandung unsur Allah di dalamnya. Kita lanjut dari keterangannya. Ma'aser atau persepuluhan memiliki makna bahwa di dalam semua kehidupan manusia ada bagian Allah yang turut bekerja di dalamnya untuk tujuan Allah.
Saudara, di dalam kita sendiri ini, kita jangan bicara soal perpuluhan. Dalam hidup kita sendiri ini ada unsur Allah. Manusia hidup karena roh Allah. Tuhan bilang, cep, balik lagi rohku. Kita innalillahi, saudaraku. Tinggal jentik aja, tek, bagianku pulang. Karena orang mati itu rohnya balik kepada Allah. Dari Allah asalnya kok. Tubuhnya dari tanah, balik kepada tanah. Nah kadang orang pikir, oh duit-duitku, Tuhan ikut-ikutan apa? Dia ngalu, Maha Aser, bagian Allah. Kemudian klik, dengan memberikan bagian Allah, yaitu persepuluhan, itu merupakan wujud pengakuan bahwa Allah ada di dalam hidupnya. Kita ngakui kita hidup itu karena Allah. Allah yang turut campur sama kita. Kita harus Maha Aser, bagian Allah kita kembalikan. Coba ayatnya Amsal 36. Saya ada datanya, saudaraku, bukan asal menafsir ya. Banyak suka tafsir, dalilnya tidak ada. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan harus diakui dalam setiap laku kita. Sebagai seorang pria, wanita, sebagai orang pengusaha, orang kaya, orang punya duit. Akui bahwa itu dari Tuhan. Tuhan punya andil di dalamnya. Kalau Tuhan cetek begitu, langsung bangkrut kita bisa, saudaraku. Nah orang gak nyadar. Maha Aser. Saya belum membahas tentang persembahan yang lain, saudaraku. Bahasanya beda. Walaupun ditulis itu semuanya persembahan. Lanjut ya. Dengan mengakui bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dengan membayar perpuluhan, ia mengakui bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Buat siapa? Ya buat kita yang mentaati. Coba buka Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Turut bekerja. Saudara bisa napas, jantung berdetak. Itu Tuhan yang kerja. Kalau Tuhan bilang stop, Pak, ada jiwa baru nih yang berangkat ke surga. Dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mengakui ada bagian Allah, mengasihi Allah, bentuknya apa? Cuma mengakui tok, Maha Aser salah satunya. Dan ini terus diterapkan dalam hidup kita. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Maha Aser bagian Allah itu diterapkan karena Tuhan punya rencana Allah. Melalui kita. Klik selanjutnya. Itu catatan. Ini yang terakhir kayaknya ya. Waktunya pas-pasan. Mengakui bahwa segala sesuatu adalah dari Allah. Oleh Allah. Dan bagi kemuliaan Allah. Roma 12 ayat 36. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Saudara, langit bumi sebelum ada apa-apa, yang pertama kali adalah Allah. Langit bumi saudara dan saya ada, ya karena Tuhan. Itu ada unsur Maha Aser di sini kan. Segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia. Dia yang mengadakannya. Dia yang mengatur. Saudara pikir matahari muncul tenggelam, nongol lagi tenggelam, itu terjadi dengan sendirinya? Tidak. Oleh Dia. Termasuk Maha Aser. Tuhan buat aturan ini karena lihat segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia kepada Dia. Untuk siapa? Untuk Allah. Kembali Tuhan pengen diakui bahwa aku ikut ambil bagian dalam hidupmu. Maha Aser bagi Dia. Bagi Dia dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tujuannya untuk kemuliaan Allah. Jadi Maha Aser persepuluhan tujuannya untuk Allah, bagi kemuliaan Allah. Tuhan yang adakan, bukan pendeta. Saya sangat menyayangkan dari orang yang arogan bilang ditipu. Wah ini orang. Padahal orangnya gelarnya kayak gerbong kereta api, saudaraku. Tapi ngaco, saudara. Tidak berdasar dengan Biblika atau ini pengajaran historis dari apa yang pikiran Allah sedang
Enggak nyantol di sini, main asal begitu aja. Buat saya terpikir, wow ini orang memang di luar aliran Pantekosta, saya wajar. Tapi banyak aliran Pantekosta juga begitu menentang. Ini baru pendahuluan saudara ya. Tapi saudara saya paling tidak bisa menjawab. Masih relevankah persepuluhan sampai hari ini? Masih. Dan tetap berjalan. Maaser, sebab itu bagian Allah dalam hidup kita. Yang Tuhan minta untuk memelihara orang-orang yang dikhususkan. Melakukan pekerjaannya Allah sendiri. Sebab Allah butuh orang-orang untuk menaruh pikirannya, menaruh rancangannya, menaruh pengajarnya. Siapa? Orang-orang Lewi. Siapa orang Lewi? Hamba-hamba Tuhan yang hidup sepenuh waktu buat pelayanan Tuhan. Tapi stop saudara bayar. Kalau kami punya perusahaan, Bapak Gembala suruh kita bikin perusahaan. Tidak layak. Tapi kami hidup betul. Dari Maaser. Supaya mengembalakan saudara dari Allah kepada kami. Saudara kepada Allah dan Allah diberikan kepada kami. Selalu berputar. Sudah habis ya. Semoga kapan-kapan masih bisa dilanjutkan saudara ya. Bab ini saya katakan baru pendahuluan, masih banyak sekali yang harus itu. Tapi mari paling tidak kita bisa melihat. Yang lagi trending topik soal perpuluhan. Saya heran ada hamba Tuhan bisa maki-maki begitu saudaraku. Tuduh kami seperti itu. Penipu hebat. Ini pendeta cap apa saya heran saudaraku. Arogan sekali saudaraku boleh ngomong. Tapi biblikanya. Dia profesor, doktor tapi ongol-ongol saudara. Tidak sesuai dengan ini. Kalau ada data-datanya sesuai dengan ini enak bisa diterima. Tapi saya memberikan jawaban sesuai data-data firman yang tertulis. Saudara mau ambil bagian, sebab bagian Allah ada dalam hidup saudara. Maukah saudara mengakui dia dalam segala tingkah laku kita? Aku hidup karena Engkau Tuhan. Aku punya karena Tuhan. Kalau Tuhan ambil hari ini, sekali cetek habis saudara. Tapi Tuhan tidak. Tuhan pakai hambanya, termasuk salah satunya orang yang kroco di hadapan saudara ini, untuk bisa memberikan penjelasan persepuluhan relevan sampai dia datang, berhenti setelah kita nanti selesai. Selama tubuh ini masih dalam kandung badan, masih. Tapi kalau sudah berpindah kepada sana, itu baru tidak berlaku. Mari kita masuk kepada firman Tuhan yang penuh, yang murni. Sebab penyesatan itu datangnya dari dalam saudaraku. Dia gak paham betul firman Tuhan, tapi sudah dinubuatkan oleh Rasul Paulus. Pada hari-hari akhir akan datang masa yang sukar. Salah satunya ada orang yang sok tahu, padahal gak tahu. Yang diserang Alkitab, itu ya penyesat. Bukan orang lain yang tidak percaya Tuhan yang diserang Alkitab sendiri. Dan itulah penyesat-penyesat di akhir zaman saudaraku. Dan kita mesti waspada. Oleh sebabnya saya bersyukur, saya bangga bergabung pada gereja yang meletakkan firman Allah seutuhnya, Injil sepenuh. Kiranya penjelasan saya walaupun singkat bisa sedikit menjadi pemahaman kita.